Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bunga silakan duduk. Terima kasih Bu. Oh iya. Gimana posisi duduknya, udah enak, udah nyaman? Ya sudah Bu, begini saja. Oh iya, alhamdulillah ya, Ibu senang sekali akhirnya bisa kita mengobrol berdua di ruangan BK. Ibu di sini juga sebagai teman dan yang akan mendengarkan cerita apapun yang akan diceritakan oleh Mbak Bunga. Dan seperti aturan konseling yang biasa Ibu lakukan, semua rahasia dan cerita dari Mbak Bunga di ruangan ini akan terjaga. Jadi Mbak Bunga bisa cerita dengan bebas dan jujur ya. Ya Bu Okti, sebenarnya saya kesini karena saya sudah tidak kuat lagi belajar di kelas. Saya merasa tertekan setiap hari. Ibu sangat mengerti, pasti ada hal yang berat sekali sampai membuat Mbak Bunga itu merasa tertekan. Terus kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak Bunga merasa nggak nyaman belajar di kelas? Saya benci banget sama fisik saya Bu. Saya merasa badan saya ini gemuk banget dan lebar, juga jelek. Apalagi teman-teman cowok saya sering ngeledek kalau saya lewat, katanya jalannya penuh karena ada saya. Oh, jadi celetukan teman-teman Mbak Bunga yang membuat Mbak Bunga itu merasa tertekan, terus merasa tersinggung, merasa nggak percaya diri gitu ya? Apa celetukan dari teman-teman itu yang membuat Mbak Bunga itu saya perhatikan sering memakai jaket walaupun keadaan lagi panas, siang-siang kayak gitu, Mbak Bunga selalu memakai jaket di dalam kelas. Apakah itu ada hubungannya? Iya Bu, kalau pakai jaket longgar kayak gini kan saya merasa lemak-lemak saya tertutupi. Soalnya kalau saya pakai pakaian yang ketat, lemak-lemak saya pasti akan kelihatan dan mereka pasti jijik sama saya. Baik, Ibu memahami bahwa kalimat-kalimat itu tuh terasa sangat menyakiti hati Mbak Bunga ya. Jadi Mbak Bunga itu merasa aku gemuk dan jelek, dan semua orang pasti sedang membicarakan Mbak Bunga. Jadi kalau Mbak Bunga jalan itu ngerasa orang lain itu memperhatikan, orang lain itu sedang mencemooh di belakang Mbak Bunga, seperti itu ya. Sekarang mari kita pelan-pelan menjadi detektif bersama untuk memeriksa pikiran Mbak Bunga. Nah, pikiran yang tadi, misal kayak Mbak Bunga merasa dicemooh, diomong di belakang, itu kan hanya pikiran Mbak Bunga. Belum tentu mereka itu sedang membicarakan Mbak Bunga. Nah, sekarang kita menjadi detektif atas pikiran Mbak Bunga itu sendiri. Mbak Bunga siap? Memangnya bisa diperiksa ya Bu? Tentu bisa. Ibu mau tanya dulu, apakah selama 2 minggu ini ada teman sekelas Mbak Bunga, misalnya teman sebangku atau teman atau sahabat dekat Mbak Bunga yang datang langsung kepada Mbak Bunga, lalu dia mengatakan saya jijik kepada kamu kayak gitu? Kalau ngomong langsung sih nggak ada ya Bu. Oke, fakta pertama berarti tidak ada ya yang mengatakan itu secara langsung. Lalu saat kerja kelompok atau belajar di kelas, apakah teman-teman menjauh dan menolak duduk dengan Mbak Bunga? Enggak juga sih Bu, kemarin malah sempat diajakin ke kantin sama Sila sama Rani, tapi saya menolak. Nah, coba Mbak Bunga pikirkan, jika tadi teman-teman Mbak Bunga beneran merasa jijik atau sibuk membicarakan kejelekan Mbak Bunga, mungkinkah mereka justru datang dan dengan tulus mengajak Mbak Bunga ke kantin bersama? Ya nggak mungkin sih ya Bu, biasanya kalau orang nggak suka mereka bakal cuek. Nah, betul sekali. Jadi pikiran bahwa semua orang di kelas itu sedang membicarakan atau jijik sama Mbak Bunga itu adalah fakta yang benar-benar terjadi di lapangan atau sebenarnya berupa pikiran kamu saja, seperti itu. Kayaknya itu cuma overthinking aku ya Bu, karena aku sudah terlanjur sakit hati sama omongan mereka. Nah, Ibu sangat mengapresiasi kejujuran Mbak Bunga untuk melihat hal ini. Sangat wajar jika omongan satu orang kemarin bikin hati kita itu terluka. Tapi sangat tidak adil untuk diri Mbak Bunga jika kesalahan menganggap bahwa seluruh isi kelas itu memusuhi Mbak Bunga. Nah, sekarang jika besok Mbak Bunga mau masuk kelas lagi, bagaimana kita bisa mengubah kalimat di kepala Mbak Bunga agar lebih adil dan sehat untuk diri Mbak Bunga? Maksudnya gimana ya Bu? Nah, kita ganti kalimat negatif tadi dengan kalimat baru yang lebih objektif dari sesuai fakta yang kita temukan tadi. Kira-kira seperti apa kalimatnya?
mungkin fisikku nggak sesuai ya Bu sama apa yang mereka harapkan dan banyak yang mencemooh aku. Tapi kan tidak semua orang tidak suka sama aku ya Bu. Luar biasa Mbak Bunga, kalimat itu jauh lebih indah, sesuai kenyataan dan pastinya bikin dada terasa lebih tenang. Bagaimana perasaan Mbak Bunga setelah berhasil menyusun pikiran baru ini? Rasanya agak lega sih Bu, karena ternyata itu cuma pikiranku sendiri selama ini. Nah, Ibu bangga sekali dengan perkembangan Mbak Bunga. Nah, sebagai latihan di kelas, setiap kali pikiran takut diejek itu muncul lagi, Ibu ingin Mbak Bunga membisikkan kalimat alternatif yang baru kita buat tadi di dalam hatimu. Bagaimana Mbak Bunga bersedia untuk mencobanya? Iya Bu Okti, saya bersedia mencoba mempraktekannya nanti di kelas. Hebat. Pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu ya. Minggu depan kita ngobrol lagi di jam yang sama untuk melihat perkembangan perubahan yang Mbak Bunga rasakan. Tetap semangat ya. Baik Bu Okti, terima kasih untuk hari ini ya. Saya kembali ke kelas dulu. Ya, sama-sama.